Ini adalah video ketiga dari video berseri latihan membuat landing page HTML dan CSS dasar. Pada video ini kita akan membuat tampilan dari lesson. Nantinya akan kita isi dengan nama-nama bahasa pemrograman. Untuk tampilannya, seperti pada layar saat ini. Dan untuk struktur komponen-komponen yang akan dibuat, sebagaimana ditampilkan pada slide berikut. Ini adalah komponen dari tampilan lesson, dan berikutnya adalah komponen dari masing-masing lesson. Untuk membuat tampilan lesson ini, kita akan membuatnya di dalam kelas bernama lesson wrapper, dan untuk komponen-komponennya kita akan isikan setelah kita membuat kelas bernama container. Kemudian kita tambahkan heading. Coba kita lihat kembali strukturnya. Di sini kita akan membuat kelas bernama lessons, dan di dalam kelas lesson ini akan ada kelas bernama lesson yang berisi komponen-komponen dari bahasa pemrograman. Nantinya konten-konten dari bahasa pemrograman ini akan kita taruh di dalam kelas bernama lesson, dan kemudian kelas lesson ini akan kita kopikan sebanyak 4 kali. Sebagaimana pada desain awal kita membutuhkan 4 buah tampilan dari lesson. Mari kita buat strukturnya. Di dalam kelas lesson ini kita akan buat kelas baru bernama lesson icon yang berisi div dengan kelas BG yang nantinya akan kita desain agar berbentuk seperti lingkaran, dan kita tambahkan heading sebagai judul dari bahasa pemrogramannya. Dan untuk deskripsi bahasa pemrogramannya kita taruh di luar lesson icon, tapi masih berada di dalam kelas lesson. Saya akan membuat kata acak sejumlah 20 kata. Kita simpan dan kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Untuk background lingkarannya belum terlihat karena kita belum memberikan stylingnya di CSS. Mungkin kita bisa membuat stylenya di CSS terlebih dahulu. Kita akan menambahkan style untuk kelas BG yang akan dijadikan sebagai background lingkaran. Kita akan buat width dan height-nya 200 pixel. Kemudian agar kelas BG ini berbentuk lingkaran, kita tambahkan border radius sebesar 50%. Dan jangan lupa untuk menambahkan warna, yaitu background color. Saya akan gunakan warna hijau. Lalu kita atur agar posisi dari lingkaran ini ke tengah. Kita tambahkan margin. Untuk background lingkaran ini dapat juga kita ganti dengan image, sehingga kita tidak perlu lagi styling di CSS seperti ini. Nah, saya akan coba contohkan. Div dengan kelas BG ini dapat kita hapus dan kita ganti dengan tag image. Kemudian kita sematkan gambarnya. Di sini saya sudah memiliki gambar di project saya, namanya BG HTML. Saya akan sematkan. Dan styling ini saya tidak perlukan lagi, sehingga saya bisa menghapusnya. Saya simpan dan hasilnya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Kalian bisa menggunakan gambar untuk mengurangi styling. Namun pada video ini saya akan gunakan cara yang pertama tadi, sehingga saya akan undo kembali. Selanjutnya kita akan menambahkan styling lagi. Styling yang akan kita tambahkan adalah kita akan memposisikan semua konten ini agar berada di tengah, sehingga saya akan membuat selektor baru, yaitu bernama lesson wrapper. Untuk memposisikan
ke tengah, kita dapat menambahkan teks align dengan nilai center, dan kita berikan jarak di bagian atas, serta kita atur agar tinggi dari lesson wrapper ini sebesar 500 pixel. Kita lihat kontennya sudah berada di tengah. Nantinya ada 4 lesson yang akan kita tampilkan, sehingga kita perlu membagi ukuran dari tampilan lesson yang kita inginkan menjadi 1/4 bagian. Dalam hal ini saya akan membaginya dengan menggunakan persentase, yakni 25% untuk lebar masing-masing lessonnya. Di sini yang menjadi selektor adalah kelas lesson. Kita dapat membuat kelas lesson, kemudian kita dapat berikan width, yaitu 25%. Oke, kita tambahkan background untuk melihat hasilnya. Selanjutnya kita akan menambahkan style untuk satu bagian ini sebelum kita kopikan ke 3 bagian lainnya. Style selanjutnya yang akan saya tambahkan adalah jarak di bawah heading atau di atas dari lesson, sehingga saya bisa gunakan kelas lessons, lalu saya tambahkan margin top dengan memberikan nilai sebesar 50 pixel. Oke, di sini ada 2 hal yang berbeda ya, ada kelas lessons dan kelas lesson. Dan selanjutnya kita akan mengubah ukuran dari deskripsi ini menjadi sedikit lebih kecil, sehingga saya bisa buat selektor lesson P dan saya atur font size menjadi 13 pixel. Selanjutnya kita akan mengatur teks HTML CSS ini agar tepat berada di tengah dari lingkaran hijau ini. Untuk mengaturnya, kita tambahkan properti position untuk tag yang mengapit tulisan HTML CSS, yaitu H5. Saya akan membuat selektor lesson icon H5 dan properti position menjadi absolute. Position absolute ini nantinya posisinya akan relatif terhadap parentnya, dan di sini saya akan menjadikan parentnya yaitu kelas lesson icon sebagai parentnya, sehingga saya dapat membuat selektor baru yaitu lesson icon dan memberikan properti position menjadi relatif. Kemudian saya akan memposisikan tulisan HTML CSS ini agar tepat berada di tengah lingkaran dengan menambahkan properti berikutnya yaitu top. Saya beri nilai 70 pixel. Oke, sudah tengah secara vertikal. Sekarang kita tengahkan secara horizontal. Kita dapat menambahkan properti width dengan nilai 100%. Saya akan coba ganti tag heading pada HTML CSS ya, agar tulisannya sedikit lebih besar dengan menggunakan H3, sehingga saya perlu mengganti beberapa bagian. Oke, kira-kira tampilannya seperti ini. Kemudian saya akan mengcopy sebanyak 3 kali untuk bagian yang sudah kita desain ini, dan saya akan mengcopy dari bagian lesson sampai dengan penutupnya. Kemudian saya copy dan paste sebanyak 3 kali. Selanjutnya jangan lupa untuk mengganti judul dari masing-masing lessonnya ya. Simpan dan lihat hasilnya. Nah, kemudian agar masing-masing lesson ini sejajar secara horizontal, maka kita perlu menambahkan float menjadi left. Untuk float left ini akan kita tambahkan di kelas
bernama lesson. Dan selanjutnya kita hapus background salmonnya, dan kita akan mengganti warna lingkaran menjadi warna yang berbeda setiap lingkarannya, sehingga pengaturan background color pada kelas BG bisa saya hapus, dan untuk pengaturan warnanya akan diatur oleh sebuah kelas baru. Misalkan kita bikin selektor baru bernama HTML. Nantinya selektor HTML ini akan mengatur warna untuk HTML. Selanjutnya JS untuk JavaScript untuk mengatur background, lingkaran JavaScript, dan seterusnya. Kita tambahkan properti background color. Untuk HTML warna hijau, JavaScript berwarna kuning, Ruby berwarna merah, dan PHP berwarna biru. Nah, setelah itu selanjutnya kita tambahkan kelas kedua selain BG, yaitu untuk HTML adalah HTML, JavaScript selain BG yaitu JS, dan seterusnya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Demikian pembuatan tampilan lesson. Sampai jumpa di video selanjutnya.